Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang arbitrase dalam perkara sengketa prestasi antara PT ITC Polonia melawan PT Waskita Karya Persero dengan nomor perkara 01/04/2026 pada hari ini Senin tanggal 11 Mei 2026 pukul 10 WIB akan segera dimulai. Sidang akan dipimpin oleh Majelis Arbiter Tunggal Profesor Dr. Fa'azar Rahman Salam, SHMH. Hadirin dimohon berdiri, Majelis Arbiter memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang perdata perkara dan prestasi dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia antara PT ITC Polonia melawan PT Waskita Karya Persero dengan nomor perkara 01/04/2026 pada hari ini Senin tanggal 11 Mei 2026 pukul 11 WIB dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, terima kasih atas kehadiran dari pihak pemohon dan termohon yang hari ini keduanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Untuk selanjutnya yaitu untuk melakukan pemeriksaan identitas dan surat kuasa, kami persilakan kepada kuasa hukum dari pihak pemohon untuk menunjukkan identitas beserta kuasanya, surat kuasanya. Silakan duduk kembali. Kepada kuasa hukum termohon, silakan menyerahkan berkasnya. Silakan duduk kembali. Baik, untuk surat kuasa dan identitasnya telah sesuai. Terima kasih dari pihak pemohon dan termohon. Sebelum sidang kami lanjutkan, kami menawarkan tawaran damai atau upaya perdamaian. Bagaimana kuasa hukum dari pihak pemohon? Tidak, yang mulia, pemohon sempat melakukan upaya mediasi umum hingga saat ini tidak menemukan titik temu antara keduanya, sehingga pemohon bersepakat untuk melanjutkan kasus ini melalui jalur arbitrase. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum termohon? Apakah benar telah dilakukan upaya mediasi sebelumnya? Benar yang mulia, termohon juga telah berupaya melakukan negosiasi dan menawarkan penyelesaian terhadap sengketa. Apakah pada hari ini para pihak masih memiliki itikat untuk menempuh perdamaian? Untuk saat ini, pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada proses arbitrase yang mulia. Baik, untuk kuasa termohon bagaimana? Termohon pada prinsipnya tetap terbuka terhadap perdamaian. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kami akan melanjutkan pemeriksaan perkara. Baik, sidang pemeriksaan identitas telah selesai. Sidang perdata perkara dan prestasi dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia antara PT ITC Polonia melawan PT Waskita Karya atau Persero dengan nomor perkara 01/04/2026 pada hari ini Senin 11 Mei 2026 dinyatakan ditunda. Sidang perdata arbitrase perkara dan prestasi dengan nomor perkara 01/04/2026 antara PT ITC Polonia sebagai pemohon melawan PT Waskita Karya Persero sebagai termohon pada hari ini Senin 18 Mei 2026 pukul 10 WIB dengan agenda penyerahan berkas dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, kepada kuasa hukum pemohon dipersilakan untuk menyerahkan berkasnya terlebih dahulu.
Baik, silakan kembali. Kepada kuasa hukum termohon, silakan menyerahkan berkas. Baik, silakan kembali. Baik, karena berkas telah kami terima, untuk itu kami akan memeriksa selama 2 hari ke depan. Sidang akan dimulai pada hari Kamis 21 Mei 2026 dengan agenda keterangan para pihak. Maka dari itu, sidang perdata arbitrase perkara yang prestasi dengan nomor perkara 01/04/2026 antara PT ITC Polonia sebagai pemohon melawan PT Waskita Karya Persero sebagai termohon pada hari ini Senin 18 Mei 2026 pukul 10 WIB dengan agenda penyerahan berkas dinyatakan ditunda. Sidang perkara arbitrase perkara dan prestasi dengan nomor perkara 01/04/2026 antara PT ITC Polonia sebagai pemohon melawan PT Waskita Karya Persero sebagai termohon pada hari ini Kamis 21 Mei 2026 pukul 10 WIB dengan agenda keterangan para pihak dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada persidangan hari ini dengan agenda keterangan para pihak yang akan saya mulai dari pihak pemohon terlebih dahulu. Kuasa hukum pemohon, apakah benar klien Anda telah melakukan perjanjian kepada pihak termohon? Terima kasih yang mulia. Benar yang mulia, sebelumnya klien kami melakukan perjanjian kepada pihak termohon. Bagaimana dengan kuasa hukum termohon? Apakah benar klien Anda telah melakukan perjanjian kepada pihak pemohon? Benar yang mulia, sebelumnya klien kami telah melakukan perjanjian kepada pihak pemohon yang mulia. Baik, saya akan bertanya kepada pihak pemohon terlebih dahulu. Kuasa hukum pemohon, apakah Anda mengetahui apa isi dari perjanjian tersebut? Ya yang mulia, saya mengetahui isi perjanjian tersebut. Bagaimana dengan pihak termohon? Ya yang mulia, saya mengetahui isi pokok perjanjian tersebut. Baik, artinya pemohon dan termohon mengetahui isi perjanjian. Silahkan kuasa hukum dari pihak pemohon, apakah benar ada adendum perpanjangan waktu yang saudara setujui secara tertulis? Benar yang mulia, namun itu dilakukan dalam keadaan tertekan dan terpaksa. Karena jika tidak, proyek ini akan mandek total. Itu bukan kesukaraan murni yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum termohon, apakah termohon pernah menyampaikan secara resmi mengenai kendala teknis di lapangan sebelum adendum ditandatangani? Ada yang mulia, dalam beberapa komunikasi internal dan rapat lapangan kami sudah sampaikan. Namun memang tidak tertulis dalam surat resmi hingga saat pengajuan adendum. Baik, ini menjadi catatan penting. Selanjutnya masalah sisa uang muka sebesar 14,63 miliar. Apakah sampai hari ini masih dikuasai termohon? Masih yang mulia, karena belum ada kesepakatan perhitungan di akhir antara para pihak, bukannya untuk penahan, tetapi menunggu kejelasan prestasi pekerjaannya. Baik, setelah kami mendengarkan keterangan para pihak, maka kami memutuskan untuk melanjutkan perkara ini langsung ke tahap pembuktian pada sidang berikutnya. Kami perintahkan kedua belah pihak menyerahkan bukti-bukti serta saksi-saksi. Apakah para pihak keberatan? Tidak yang mulia, keberatan. Baik, dengan demikian sidang perdata arbitrase perkara yang prestasi dengan nomor perkara 01/04/2026 antara PT ITC Polonia sebagai pemohon melawan PT Waskita Karya Persero sebagai termohon pada hari ini Kamis 21 2026 dengan agenda keterangan para pihak dinyatakan ditunda. Ya. Sidang perdata arbitrase perkara dan prestasi dengan nomor perkara 01/04/2026 antara PT ITC Polonia sebagai pemohon melawan PT Waskita Karya Persero sebagai termohon
pada hari ini, Selasa 26 Mei 2026, dengan agenda pembuktian serta keterangan para saksi dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, terima kasih atas kehadiran kuasa hukum dari pihak pemohon dan termohon serta para saksi yang hadir pada hari ini. Kita akan memulainya dari pihak pemohon terlebih dahulu. Apakah saudara telah siap untuk mengajukan bukti? Siap yang mulia. Baik, dipersilakan untuk mengajukan bukti secara lengkap dan berurutan kepada pihak dari pemohon. Siap yang mulia. Baik, silakan maju kembali. Baik, kami telah dengan juga untuk mengecek bukti-bukti dari pihak. Bukti sudah diberikan dari saksi pribadi. Ya, terima kasih. Terima. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada pihak termohon untuk mengajukan alat bukti. Saya silakan kembali. Kami silakan dibantu untuk mengecek bukti dari pihak termohon. Sudah diberikan dari saksi pribadi. Terima kasih. Jadi bukti selanjutnya, apakah pihak pemohon akan menghadirkan saksi pada persidangan hari ini? Baik yang mulia, kami menghadirkan satu orang saksi yang akan diberi keterangan terkait peristiwa yang terjadi pokok sengketa dalam perkara ini. Silahkan saksi yang diajukan pemohon dipersilahkan masuk ke ruang sidang. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, saudara wajib terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agama Islam. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Silakan saudara saksi untuk berdiri untuk melakukan sumpah. Saudara ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Apabila saya memberikan keterangan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima akibat hukum dan dosa di hadapan Allah. Saudara saksi silakan duduk kembali. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan lebih lanjut, mohon saudara sebutkan identitas lengkap saudara. Baik yang mulia, nama saya Dia Ayu Triani. Saya adalah manajer proyek dari pihak PT IDC Polonia sejak awal perjanjian hingga proyek berhenti. Tugas saya mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Apakah saudara tahu tentang perjanjian antara pemohon dan termohon? Tahu yang mulia, saya hadir pada saat penandatanganan perjanjian. Menurut saudara, apakah termohon pernah menyelesaikan pekerjaan tepat waktu? Tidak pernah yang mulia. Jatuh tempo pertama tanggal 19 September 2024. Pekerjaan belum selesai. Setelah diperpanjang sampai 31 Maret 2025 juga tidak selesai. Progres maksimal hanya sekitar 20% yang mulia. Jadi, apa penyebab utama keterlambatan menurut pengamatan saudara di lapangan? Tenaga kerja kurang, walaupun sudah berkali-kali kami tegur, karyawan termohon di lapangan hanya sedikit, bahkan pernah berhenti total selama 25 hari tanpa alasan jelas. Alasan tanah berbatu itu tidak benar, karena dokumen soil investigasi sudah kami berikan sebelumnya dan tidak ada masalah yang mulia. Bagaimana dengan uang muka atau DP yang sudah dibayar dari pihak pemohon? DP awal RP 20,25 miliar, secara progres sudah dikembalikan sebagian. Tapi, sampai proyek macet sisa DP yang masih dikuasai termohon sekitar 14,63 miliar yang mulia. Baik, cukup. Untuk saudara saksi bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih. Apakah pihak termohon akan menghadirkan saksi pada persidangan hari ini? Kami menghadirkan satu orang saksi yang akan memberikan keterangan terkait peristiwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yang mulia. Silakan saksi yang diajukan dari pihak termohon dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang.
Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, saudara wajib terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agama Islam. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, untuk saksi dari pihak termohon disilahkan untuk berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Apabila saya memberikan keterangan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima akibat hukum dan dosa di hadapan Allah. Baik, untuk saudara saksi dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum memberikan keterangan lebih lanjut, mohon saudara sebutkan identitas lengkap saudara. Perkenalkan, saya Adriana Sapitri. Saya adalah pelaksana lapangan dari PT Waskita Karya. Tugas saya mengatur teknis dan tenaga kerja di lokasi proyek. Baik, benarkah bahwa pekerjaan proyek ini mengalami keterlambatan? Benar, ada keterlambatan tapi bukan semata-mata kesalahan kami. Apa penyebab utama dari keterlambatan menurut saudara? Pertama, kondisi tanah di lapangan ternyata berbatu dan keras, tidak sesuai dengan dokumen soil investigasi yang diberikan pemohon. Kami jadi harus menggunakan alat berat tambahan. Kedua, pemohon sering lambat memberikan akses dan persetujuan gambar kerja. Apakah keterlambatan itu sudah disampaikan kepada pihak pemohon? Sudah, baik secara lisan dalam rapat maupun melalui surat internal. Bagaimana dengan tenaga kerja? Apakah memang kurang? Jumlah tenaga kerja sudah sesuai dengan progres yang bisa dicapai. Kalau dipaksakan tambah banyak juga tidak efisien karena keterbatasan ruang kerja. Apakah termohon pernah menghentikan pekerjaan selama 25 hari? Pernah, tapi itu karena kami menunggu pembayaran dari pemohon. Itu hak kami untuk menghentikan sementara. Baik, cukup. Silahkan kembali ke tempatnya. Jadi pemeriksaan kedua saksi dari kedua pihak telah selesai. Majelis mencatat perbedaan keterangan yang signifikan, terutama mengenai yang pertama, penyebab utama keterlambatan, yang kedua, keberadaan hambatan teknis atau tanah berbatu, yang ketiga, kepentingan scaffolding. Kepada para pihak, berikan kesempatan terakhir untuk mengajukan saksi tambahan. Cukup yang mulia. Jadi terima kasih atas pernyataan dari para saksi dari pihak pemohon dan termohon. Maka dari itu, sidang perdata arbitrase perkara investasi dengan nomor perkara 01/04/2026 antara PT ITC Kolomnya sebagai pemohon melawan PT Waskita Karya Persero sebagai termohon pada hari ini, Selasa 26 Mei 2026, dengan agenda keterangan berkas dinyatakan ditunda. Sidang perdata aplikasi perkara investasi dengan nomor perkara 01/04/2026 antara PT ITC Kolomnya sebagai pemohon melawan PT Waskita Karya Persero sebagai termohon pada hari ini, Selasa 2 Juni 2026, dengan agenda pembacaan putusan akhir dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Putusan nomor 001 garing PTS garing arbitrase garing 5/2026 Badan Arbitrase Nasional Indonesia demi keadilan berdasarkan ketuhanan dan Maha Esa. Yang pertama yaitu identitas para pihak. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI yang memeriksa dan mengadili sengketa antara PT ITC Kolomnya berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan Adi Irma Suryani nomor 4 Medan 20151, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya. Selanjutnya disebut pemohon. PT Waskita Karya Persero TBK berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Jalan MT Haryono F 10 Tawang Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya. Selanjutnya disebut termohon.
Sengketa ini timbul dari surat perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan atau struktur gedung ITC Kolonia berikut pondasi nomor 002 garing DIR garing ITC garing 12 garing 2023 tanggal 23 Desember 2023 beserta adendum 1 nomor 140 garing DIR garing ITC garing 12 garing 2023. Amar putusan mengingat ketentuan pasal 48 ayat 1 dan pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Memperhatikan seluruh fakta, bukti, dan keterangan yang terungkap dalam persidangan. Majelis arbiter memutuskan dengan eksepsi menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, menyatakan termohon telah berprestasi terhadap surat perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan infrastruktur gedung ITC Kolonia berikut pondasi nomor 002 garing DIR garing ITC garing 12 garing 2023 tanggal 23 Desember 2023 menghukum dan memerintahkan termohon untuk membayar ganti rugi kepada pemohon sebesar 40 miliar 940 miliar. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya, membebankan biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter kepada pemohon dan termohon masing-masing sebesar setengah bagian. Menghukum dan memerintahkan termohon untuk mengembalikan atau membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter kepada pemohon sebesar 580 juta. Menyatakan putusan ini adalah putusan tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kerugian biaya. Menghukum dan memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini selama lamanya 45 hari kalender sejak putusan ini diucapkan. Memerintahkan kepada sekretaris majelis atau asisten sekretaris majelis demi untuk mendaftarkan turunan resmi putusan ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan atas biaya pemohon dan termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang terakhir, menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar 500 juta. Demikian putusan ini diucapkan di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026 oleh Nama putusan ini hakim tetap paling satu kali. Tetap paling satu kali. Setelah itu, Mas bisa dimasuk Profesor Dr. Azhar Masalah bisa terkatakan perkataan dari apa yang sama juga SDA terkatakan top bisa top mulai ya paham ya ulangi 10 menghukum termohon. Baik, yang terakhir menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar 500 ribu. Demikian putusan ini diucapkan di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026 oleh Majelis Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia di ruangan sidang dari Gedung Bahana Budaya lantai 1, Jalan Mangga Perapatan Nomor 2 Jakarta 12760. Prof. Dr. Fazal Rahman Salat SHM serta Panitera Sidang Viral Administrasi 1 SH dengan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon dan termohon. Jakarta 2 Juni 2026. Majelis Arbitrase Prof. Dr. Fazal Rahman Salat SHM bertanda tangani. Panitera Viral Administrasi 1 SH bertanda tangani. Demikian amar putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Arbitrase Sidang Arbitrase dinyatakan selesai. Para pihak dapat memperoleh salinan resmi putusan melalui Center Sekretariat. Sidang pada hari ini, Selasa 2 Juni 2026 ditutup. Demikian sidang perdata arbitrase perkara berprestasi dengan nomor perkara 01/04/2026 antara PT ITC Kolonia melawan PT Waskita Karya Persero pada hari ini Selasa 2 Juni 2026 dinyatakan selesai. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya serta seluruh peserta sidang kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya selama persidangan berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.